Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Ibu absen dulu. Asif Zainal Haq. Hadir. Devika Raharjo. Lisa Hamima. Mifa Aminatul. Nanda Silvi. Nurul Alfifa. Reni. Rima Kulbi. Siti Nurhamida. Umul Karimah. Hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita pemanasan dulu ya. Semua berdiri. Berdiri semuanya. Kan jam segini jam ngantuk-ngantuknya ya. Lapar, ngantuk. Lapar. Instruksinya seperti ini. Perhatikan gerakan telunjuk ibu dan ikuti perkataan ibu ya. Contohnya seperti ini. Pegang mulut. Kalian semua harus pegang mulut ya. Jangan terkecoh sama gerakan ibu. Paham? Semua paham ya? Perhatikan telunjuk ibu dan pegang mata. Oke. Sekali lagi. Perhatikan gerakan ibu dan pegang mulut. Oke, untuk sementara ini kita semuanya fokus. Jadi kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah belajar tentang apa? Bank sentral dan bank umum. Ya, bank sentral, perbedaan bank sentral dan bank umum ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kita akan belajar teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi, di sini apakah ada yang tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Yang tahu angkat tangan. Pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Asif, apa sih pertumbuhan ekonomi itu sih? Pokoknya ekonominya itu bertumbuh. Pokoknya ekonominya bertumbuh. Mbak Lisa, apa itu pertumbuhan ekonomi? Nggak tahu? Saya Bu. Apa Mifa? Pertumbuhan ekonomi yaitu proses dari perubahan kondisi perekonomian terus terjadi di suatu negara secara kesinambungan. Ya, benar. Jadi begini ya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, biasanya pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan adanya kenaikan GNP atau GDP, pendapatan nasional atau produksi nasional, output nasional atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Di sini apakah ada yang tahu apa itu contoh pertumbuhan ekonomi? Nanda, apa Nanda? Seperti pembangunan pabrik kawasan industri beberapa kota di Indonesia. Ya, benar. Ada juga contohnya seperti ketika pemerintah meningkatkan perekonomiannya melalui pelayanan kesehatan dengan meningkatkan teknologi medisnya ya. Kan sekarang banyak ya
kayak alat-alatnya yang semakin canggih lah, itu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dulu nggak ada USG, sekarang ada USG gitu contohnya. Nah, berikutnya ada faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Apa saja faktornya? Bisa tolong dibacakan Mbak Nurul? Yaitu ada 7. Yang pertama tanah dan kekayaan alam, yang kedua jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga barang-barang modal dan teknologi, yang keempat manajemen, yang kelima kewirausahaan, dan yang keenam sistem sosial dan sikap masyarakat, dan yang terakhir luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Ya, di sini ada 7 faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam, yang kedua jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga barang-barang modal dan teknologi, yang keempat manajemen, yang kelima kewirausahaan, yang keenam sistem sosial dan sikap masyarakat, dan yang terakhir luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori dari pertumbuhan ekonomi dari para ahli. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, teori merkantilisme, yang kedua teori aliran klasik, yang ketiga teori neoklasik, dan yang terakhir ada teori historis. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori merkantilisme. Menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi itu menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, adanya peningkatan perdagangan internasional. Kalau kita dengar tentang perdagangan internasional, pasti tidak jauh dengan kegiatan ekspor dan impor ya. Yang kedua, adanya penambahan pemasaran hasil. Yang ketiga, adanya surplus dan neraca perdagangan suatu negara. Masuk ke teori yang kedua, yaitu teori aliran klasik. Menurut teori aliran klasik, pertumbuhan penduduk itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Jadi nanti semua teori yang ada di aliran klasik ini berdasarkan sedikit banyaknya pertumbuhan penduduk yang ada di negara tersebut. Siapa saja tokohnya? Yang pertama ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Semakin banyak pertambahan penduduknya, maka pertambahan output atau hasilnya akan semakin banyak juga. Jadi, pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan terus maju dan berkembang. Pendapatnya ini tertuang dalam bukunya yang berjudul A Inquiry into the Nature of Causes of the World of Nation. Yang kedua ada David Ricardo. Berbeda dengan Adam Smith, kalau menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapatnya ini tertuang dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Taxation. Masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori neoklasik. Berbeda dengan teori klasik sebelumnya, kalau teori klasik sebelumnya itu melihat dari sudut pandang apa? Ada yang ingat? Hah? Dari penduduk, jumlah besar penduduk. Ya, kalau teori klasik tadi melihat pertumbuhan ekonomi itu dari apa Mbak Devika? Besar kecilnya penduduk atau pertumbuhan penduduk pada negara tersebut. Kalau neoklasik ini melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang kewirausahaan atau investasi. Siapa saja tokohnya? Yang pertama ada Joseph Schumpeter. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi akan tercipta jika negara tersebut ada inovasi dari
pengusaha-pengusaha pada negara tersebut. Yang kedua ada Robert Sholow. Menurutnya pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga ada Gerrit Domar. Gerrit Domar ini ada dua orang ya, ada Gerrit, ada Domar. Menurutnya, modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Jadi menurut Gerrit Domar ini, pertumbuhan ekonomi akan tercipta jika adanya pembentukan modal dari negara tersebut. Selanjutnya, apa ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, paham semua ya? Oke. Selanjutnya ada teori historis. Menurut teori historis, berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan tertentu, mulai awal hingga akhir. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, suatu negara tersebut harus melewati proses-prosesnya mulai awal hingga akhir. Siapa saja tokohnya? Yang pertama ada Fritz Delitzsch. Menurut Fritz Delitzsch, pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknologi produksi sebagai sumber penghidupan. Tahapannya terdiri dari masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, yang terakhir ada masa industri dan perdagangan. Yang kedua ada Bruno Hildebrand. Menurut Bruno, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapannya terdiri dari yang pertama apa, Asif? Tahapan masa berburu dan mengembara. Ayo. Pertukaran dengan barter. Masa? Pertukaran dengan barter. Yang kedua apa, Mbak Mifa? Masa pertukaran dengan uang. Yang ketiga apa, Mul? Masa pertukaran dengan kredit. Ya, yang ketiga ada masa pertukaran dengan kredit. Adapun tokoh yang ketiga yaitu Corbusier. Menurutnya perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapan ini terdiri dari rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Masuk ke tokoh yang keempat yaitu Werner Sombart. Menurutnya pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, untuk mencapai perekonomian yang maksimal pada negara tersebut harus melewati 3 zaman ini. Yang pertama ada apa? Zaman apa, Mbak Nanda? Zaman perekonomian tertutup. Yang kedua zaman apa, Mbak Mida? Zaman kerajinan dan pertukaran. Yang terakhir ada zaman apa, Mbak Rima? Kapitalis. Ya, betul. Ada 3 zaman ya. Yang pertama ada zaman perekonomian tertutup, yang kedua zaman kerajinan dan pertukaran, dan yang terakhir ada zaman kapitalis. Yang terakhir ada Whitman Rostow. Dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tradisional, yaitu ketika ekonomi masih didominasi sektor pertanian. Yang kedua ada transisi, yaitu terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari petani ke industri. Yang ketiga ada lepas landas atau take off, di mana ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat ada menuju kematangan, yaitu ketika serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang terakhir ada konsumsi tinggi, yaitu tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Masih semangat? Masih. Ayo pemanasan dulu biar tambah semangat. Ayo berdiri lagi untuk melatih kefokusan kalian ini. Nanti takut ada yang bayangkan, aduh ini bakso margaret enak kayaknya, kan susah ini. Ayo. Mana? Instruksinya kayak tadi ya. Perhatikan telunjuk ibu dan pegang hidung. Loh, Asif. Asif slow respon. Oh. Ayo Sif. Sif fokus Sif, yang fokus Sif. Ayo, perhatikan gerakan ibu. Perhatikan nih, matanya perhatikan di telunjuk ibu ya. Perhatikan
Perhatikan telunjuk ibu dan pegang mata. Oke, fokus semua. Duduk kembali. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan. Misalnya untuk ukuran nasional, GNP, GDP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Jadi, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu negara pada tahun itu, produksi barang dan jasa atau pendapatan nasionalnya atau GNP atau GDP-nya pada tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga memunculkan rumus PE sama dengan GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun lalu dibagi GNP tahun lalu dikali 100%. PE ini artinya pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti tergantung soalnya, kalau yang diketahui GDP menggunakan GDP, kalau yang diketahui GNP menggunakan GNP gitu ya, tergantung soalnya. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu sangat penting dihitung setiap tahunnya? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Untuk saya, Bu. Siapa dulu ini? Umul pasif. Umul, ayo Umul. Supaya dapat mengetahui pendapatan yang ada di Indonesia. Kalau kamu sih? Sama Bu, sudah dijawab tadi sama Umul. Ini ada karena pertumbuhan ekonomi bisa menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, diketahui GDP di negara X pada tahun 2019 adalah 900 miliar. Oh maaf, ini ada yang salah di PPT-nya. Yang benar gini, diketahui GDP di negara X tahun 2019 adalah 800 miliar dan nilai GDP tahun 2020 di negara X adalah 900 miliar. Itu ada terusannya ya. Dari data tersebut, maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah, perhitungannya seperti ini. Tadi kan rumusnya apa tadi? Rumusnya untuk pertumbuhan PE sama dengan ini salah ya. Ini yang benar itu GDP. Ditulis di sini saja. Siapa yang piket hari ini? Oh Reni, tolong hapuskan Reni. Tolong ya. Iya. Karena ini salah ini. Jadi biar kalian semua nggak bingung ya. Kita pindah ke papan tulis. Kenapa nggak dihapus Reni? Tadi sama Bu, sama Sif. Wah Sif. Ini ada sampah Sif. Kan, aduh. Ya membuang sampah sembarangan dikasih hukuman. Lempar-lemparan. Tadi rumusnya apa? PE sama dengan Karena itu yang diketahui GDP berarti menggunakan GDP tahun apa itu? Tahun lalu apa? Tahun sekarang dikurangi GDP tahun lalu. Tahun dibagi tahun lalu dikali 100%. GDP tahun sekarang itu yang dimaksud adalah tahun 2020 berapa? 900 miliar. Dikurangi 800 dibagi 800 dikali 100%. Ini dikurangi 900 dikurangi 800 berapa? 100 dibagi 100%. Maka hasilnya seperti itu, betul hasilnya 0, hasilnya berapa?
12. Ini hasilnya. Paham? Mudah sekali kan? Mudah sekali ya. Mudah dan simple. Oh, Asif. Ya, ini sudah paham semua? Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Kalau paham, Ibu kasih. Kok makan sih? Ibu kasih soal, aduh ya, tugas kelompok ya. Dibagi kelompok. Kelompoknya dipilihkan apa milih sendiri? Pilihkan saja. Asif, Devika, Lisa, Mifa, Nanda itu kelompok 1. Kelompok 2, Nurul, Reni, Rima, Hamidah sama Umul. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ. Ini soalnya sangat mudah sekali. Sambil merem bisa kata Asif ya, Asif. Membayangkan tidak pasti. Ayo pindah. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Diskusi ya. Ini soalnya tugas kelompok. Sini yang Sif kalau diskusi Sif. Ya, jangan lama-lama ya. Ada. Kelompok 2 ini ya. Iya, Bu. Bunda. Umat guys. Bunda. Apa, Bu? Ini yang ditanya, yang diketahui apa? GDP apa GNP? PDB. Ya. Yang ini berarti ya, Bu ya? Ya. Ya itu. Ya Bu, makasih. Ya Pak Nanda. Oh ini. Tahun sekarang itu 2012. Nih. 68. Oh keliru aku berarti. Ditulis ini anggota kelompoknya. Bu mau tanya. Iya dapat. Apa? Ini untuk soal kelompok 1 ada di sini ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Iya. Sudah. Tunggu kelompok 2 belum. Kelompok 2 sudah? Sudah. Asif, kamu piket kan? Tolong hapuskan ini. Iya Bu, tadi Asif nggak piket. Asif. Oh. Bukan Bu. Mentang-mentang ketua kelas ya. Ya. Senin sampai Jumat Bu. Sial lah udah. Kita 1 minggu pikirnya di rumah. Kalau cuma fisik. Kelompok 1 perwakilan 2 anak aja yang maju ya. Yang pertama, yang 1 ada yang nulis, yang 1 ada yang menjelaskan. Sertifikat tulisnya bagus tuh. Iya yang itu. Kayak iya yang itu.
Silakan dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Mifa. Mifa, ayo Mif. Jelaskan Mif. Ayo Mif. Astagfirullah. Hadap sini, ngapain ada bergagas? Ini dari kelompok perwakilan dari kelompok 1. Ini soalnya yaitu GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah seperti ini. Diketahui P ini adalah pertumbuhan ekonomi, jadi GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun lalu per GNP tahun lalu. Jadi ini ketemu di soal sudah diketahui GNP tahun sekarang itu 168 M, terus yang tahun lalu 160 M. Terus sesuai rumus dikali 100, terus dibagi per 160. 160 dari mana? Dari rumus GNP yang tahun lalu sudah diketahui. Jadi hasilnya ini 0,05 dikali 100% dan hasilnya 5%. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau untuk kelompok 2, apakah ini sudah benar? Lihat dulu, kasih dong. Ayo coba dihitung. Benar ya? Benar. Untuk kelompok 2 sekarang maju. Perwakilan dua anak aja. Bocor tuh Ya, silakan jelaskan. Baik, kami perwakilan dari kelompok 2. Jadi soalnya jika PDB suatu negara tahun 2018 sebesar 10 M dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 mengalami peningkatan 15 M, hitunglah pertumbuhan ekonomi di negara tersebut pada tahun 2019. Jadi diketahui PDB pada tahun 2018 itu sebesar 10 M dan PDB tahun 2019 adalah 15 M. Dengan rumus PE sama dengan PDB tahun sekarang yaitu 15 M dan PDB tahun lalu yaitu 10 M per PDB tahun lalu yaitu 10 M dikali 100. Hasilnya 5 M per 10 M dikali 100 dan hasil akhirnya yaitu 50%. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasilnya 50%. Kalau menurut kelompok 1 apakah sudah benar hasilnya? Benar, Bu. Benar. Benar. Oke. Karena ini sudah selesai ya tugas kelompoknya, sekarang kita permainan dulu. Nah, ini nanti soalnya kita mengambil dari yang tadi Ibu sudah jelaskan. Gamenya seperti ini. Mulai dari Mbak Devika ini menghitung dari angka 11 tapi ngambil ke angka ganjil saja ya, seperti 11, 13, 15 gitu ya. Paham? Paham semua?
Ayo mulai Mbak Devika berhitung. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ingat-ingat ya. Kamu angka 29 ingat ya, semua ingat, diingat. Jadi nanti Ibu tunjuk seperti ini contohnya. Seperti saya menunjukkan angka 11. 11 nunjuk angka 19. Siapa yang 19? 19 nunjuk angka lagi. Seperti angka 25. Siapa 25? Nah, 25 terus gitu. Jadi ini kita harus fokus sama angkanya masing-masing gitu. Paham? paham. Siapa yang nggak paham angkat tangan? Nanda ini seperti bingung. Nanda kamu dari Iya, Nanda bingung nih Nanda. Paham apa enggak Nanda? Nanti angkanya sampean disebut ngene ya. Paham ya? Bisa kita mulai? Bisa ya? Ibu mulai dengan angka 21. 19. Langsung kita ulangi sekali lagi ya. Kalau nanti ada yang slow respon langsung Ibu kasih soal, oke? Sudah fokus ya. Langsung menyebutkan, nggak usah angkat tangan. Angka 13. 17. Asif. Asif kamu Sif. Soalnya gini Sif. Tujuan utama adanya perhitungan nasional tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi itu apa sih Sif? Tadi sampean jawab. Iya. Untuk mengetahui tingkat pendapatan negara tersebut. Ya benar. Sampean angka berapa Sif? Angka 17. Angka 17 nggak ada ya. Angka 17 nggak ada. Diingat-ingat 17 nggak ada. Nanti kalau sampean menyebutkan 17 berarti kamu yang salah. Sif, tunjuk angka lagi Sif. Kamu nggak ikut loh Sif sekarang. Kamu sudah kalah. 29. 11. 13. 19. 15. Mipa. Soalnya siapa saja tokoh dari teori aliran klasik tadi Mif? Yang pertama yaitu ada Adam Smith. Yang kedua ada David Ricardo, terus Udah Mif itu aja. Angka 15 sama 17 nggak ada ya. Kamu nggak usah ikut. Nggak usah ikut sekarang. Asif sama Mifa nggak ikut game karena sudah kalah. Tunjuk lagi temanmu Mif. 13, 21. Mun. Siapa dah? Ayo Mul. Siapa? Wah, Nurul. Ingat angka kalian sendiri, oke? Soalnya berapakah macam teori yang tadi Ibu jelaskan? Ada 4. Apa saja? Teori klasik, neoklasik, terus historis sama merkantilisme. Oke, angka 21 nggak ada ya? 15 15, 17 sama 21 nggak ada. 21, 15, 17. Ingat. Ayo sebutkan. 25. 25. 11. Wah, nggak ada. Berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan, David Ricardo, Herdomar itu termasuk tokoh dari teori apa sih? Tokoh dari teori neoklasik. Benar? Apakah benar jawabannya? Benar ya? Benar. Angka 11 nggak ada. 11, 15. Nggak usah. 11, 15, 17, 21. Ini. Ya 15 sampai ke 15. tinggal satu game lagi ya. Ayo Mbak Devika sebutkan.
Nggak ada. Nggak ada 15. 23. 19. 13. Loh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. 11. Ya, 11 nggak ada. Ini yang terakhir ya. Apa saja pokok pembahasan yang tadi Ibu jelaskan? Ada tiga pokok pembahasan. Apa saja tadi? Pertumbuhan ekonomi, terus teori pertumbuhan ekonomi, perhitungan pertumbuhan ekonomi. Baik. Tadi soalnya apa saja yang tadi Ibu jelaskan? Pokok pembahasannya ada 3 ya. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Sudah ya? Gamenya sudah ya? Perwakilan kelompok lagi maju, 1 orang saja. Kelompok 1 siapa perwakilan? Kelompok 2 maju. Simpulkan dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa dulu? Ayo. Ayo Mul. Siapa dulu? Devika apa Mul? Ya, apa? Kelompok 1. Materi pelajaran hari ini yaitu ada pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, sama perhitungan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah ekonomi yang perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu negara. Kalau teori pertumbuhan ekonomi itu ada teori merkantilisme, teori neoklasik, teori klasik, sama teori historis. Dan ini perhitungan pertumbuhan ekonomi. Udah. Ya. Kalau menurut kelompok 2? Oh, ayo disimpulkan. Ayo simpulkan. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Diva tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat penting di negara kita sendiri ini, negara Indonesia. Apalagi tadi kan kita sudah menghitung pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan sudah mengajarkan tadi sudah rumusnya. Nah, itu sangat penting untuk di Indonesia ini untuk mengetahui pendapatan per tahunnya berapa, kedepannya itu berapa begitu. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Loh, belum duduk ya. Ibu kasih hadiah. Enggak. Kita beri kelompok 2. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Tadi kan sudah disimpulkan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses perubahan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Adapun teorinya ada 4, yaitu teori merkantilisme, teori aliran klasik, teori neoklasik, dan yang terakhir teori historis ya. Baik, Ibu kira cukup untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dari Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.